Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan pada kita pagi hari ini tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Kesempatan itu adalah ketika kita sudah mengenal Dia yang memberikan dirinya dalam inkarnasi. Dia rela turun dan seolah-olah lebih rendah sedikit dari malaikat untuk mengambil kita dari kegelapan sehingga memberikan kita kesempatan kedua. Tetapi barang siapa yang sudah di dalam Dia tetapi meninggalkan Dia, tidak akan memiliki kesempatan ketiga dalam hidupnya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, nats yang kita dengarkan ini menjadi sesuatu hal yang harus menggugah hati dan pikiran kita, terlebih respon kita dalam keberagamaan kita, sehingga iman kita menjadi iman yang totalitas. Karena orang sering sekali menyalahartikan tentang hari Tuhan, seolah-olah hari Tuhan itu menyangkut tentang waktu dalam 24 jam. Padahal sebenarnya konsep hari Tuhan tidak ada orang yang bisa memprediksikan itu. Sama seperti bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Memang ada satu raja yang dalam kehidupannya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, yakni Raja Yosia. Tetapi walaupun Raja Yosia menjadi raja yang baik hati, tetapi karena murka Tuhan sudah melanda dan kejahatan orang Israel Selatan sudah tergenapi, maka Yosia yang baik itu tidak menjadi solusi bagi bangsa itu. Karena Yosia memang tidak diizinkan masuk ke pembuangan karena dia harus mati dalam peperangan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan menyuruh utusannya supaya ia mempersiapkan jalan di hadapannya. Mengapa Tuhan harus menyuruh? Karena ternyata kedatangannya harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dan di perjanjian baru, utusan itu yang dipersiapkan itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena ada jeda 400 tahun, tidak ada lagi nubuatan, tetapi ada sosok yang bernubuat, yang berbicara dengan begitu tegas dalam khotbahnya, yakni Yohanes Pembaptis sendiri. Mereka yang tidak pernah mendengarkan nubuatan lagi, ketika mendengarkan Yohanes Pembaptis, mereka mengira bahwa dia adalah Mesias. Padahal sebenarnya dia adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang tidak sadar tentang ia yang datang itu, tiba-tiba seperti kebakaran jenggot. Karena mereka berpikir dia yang datang itu akan menjadi raja yang bersifat politis. Tetapi mereka salah menduga. Karena Yesus ketika datang ke Yerusalem tidak pergi ke sebelah kanan, malahan ke sebelah kiri, yakni ke bagian bait suci, dan mentunggang-balikkan praktek-praktek yang dilakukan dalam bait suci yang ingin mengambil kepentingan di sana. Tiba-tiba Yesus datang ke bait suci, sama seperti yang dinubuatkan dalam kitab Maleakhi. Itu mengapa dikatakan, siapakah yang tahan pada masa penghakiman nantinya? Kita bagaikan rumput yang kering di hadapan murkanya. Dan Maleakhi berkata,
bahwa ketika dia datang nantinya, ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Artinya tidak ada orang yang bisa tahan di hadapan Tuhan dalam keberdosaannya. Tetapi kita masih bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, yakni dengan jalan perdamaian itu. Itulah yang kita rayakan dalam Advent yang keempat nantinya, yakni perdamaian. Perdamaian itu yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk melihat masa depan. Jangan terjadi lagi kesalahan di masa lampau yang terjadi seperti di perjanjian lama, pembuangan dan pembuangan. Tetapi kita kini dipersiapkan menjadi orang-orang yang menggenapi itu, bukan lagi menggenapi dalam konsep hurufiah, tetapi menggenapi itu dalam konsep iman. Kita tidak lagi membahas tentang masa depan Israel seperti nabi-nabi perjanjian lama, tetapi kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita sebagai gereja yang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, malaikat Tuhan pakai untuk mempersiapkan dan mengabarkan apa rencana Tuhan. Dan itu terjadi kepada Yusuf dan bahkan Maria. Dan sekarang ini kita tidak lagi mendapatkan pengertian-pengertian itu, tetapi mendapatkan itu secara menyeluruh lewat firman Tuhan dan sudah tertulis. Kita lebih berbahagia karena kita sudah memiliki yang tertulis, bukan lagi sosok-sosok yang bersifat lisan. Oleh karena itu, saudaraku, gumulilah kehidupan saudara dengan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga persiapan kita akan kedatangan Tuhan benar-benar total, bukan persiapan yang bersifat dualis. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memampukan saudara untuk mempersiapkan diri. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang menuntun hidup kami. Segala sesuatunya Tuhan telah Engkau persiapkan, dan terkadang tidak dapat kami terkadang baik. Tetapi kami Tuhan sekarang mengerti bahwa rencana itu adalah rencana untuk yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuhanlah yang sepenuhnya menuntun kami dan mengerahkan kami dalam persiapan hidup yang terbaik. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.